singkat yang saya sampaikan setiap pagi, memberikan renungan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman Tuhan, untuk bisa kita mengerti dan kita analisa, kita observasi, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, di mana kita di dunia ini bisa menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Saya akan berdoa buat saudara, kita berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, lewat kasih dan anugerah-Mu, lewat kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan hadir dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami melihat di pagi hari yang indah ini penyertaan Tuhan masih hadir dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan firman Tuhan yang membuat kita kuat. Dalam firman-Nya Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada sebuah pesan dalam firman ini yang ditulis oleh Raja Daud dalam sebuah puji-pujian, dari sebuah kesaksian hidupnya, bahkan mazmur dia berikan kepada Tuhan, bahwa dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah menjadi tempatnya mencurahkan isi hatinya, sehingga dia memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan dimensi yang benar-benar menghargai dan menghormati Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari saudara-saudaraku, saya mengajak untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai gembala ada tugas yang besar kami pikul. Tugas kami bawa dalam sebuah tanggung jawab yang benar-benar mengarahkan umatnya, domba-dombanya, jemaatnya ke hadapan Tuhan, menjadi tanggung jawab besar. Sebagai tugas penggembalaan, kami selalu berusaha menegaskan konseling-konseling untuk mereka hidup di jalurnya kebenaran firman Tuhan, untuk mengarahkan iman umat itu selalu terarah dalam sarana firman Tuhan. Dan saya akan kasih tipsnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang aktivis, bahkan maupun sebagai kepala keluarga, pemimpin di tengah-tengah pelayanan ini. Ada 6 dimensi keutuhan
yang membuat penggembalaan itu bisa berkembang dan bisa menjadi sarana berkat yang luar biasa, termasuk kepada pribadi kita, pemimpin keluarga, pemimpin di perusahaan atau dimanapun kau berada. Penggembalaan dan konseling pastoral berusaha memperkuat pertumbuhan ke arah keutuhan dalam aspek kehidupan ini. Saya akan berbagi kepada saudara-saudara aplikasi Tuhan. Ada 6 dimensi keutuhan itu, supaya aspek kehidupan manusia itu benar-benar bisa menyenangkan Tuhan. Terutama para gembala-gembala memberikan sarana terbaik buat calon-calon akademisi, calon-calon gembala sebagai penambahan pengetahuan dalam penggembalaan. Yang pertama adalah menyegarkan pikiran. Yang kedua adalah membuat tubuh lebih bergairah. Yang ketiga adalah memperbarui dan memperkaya hubungan-hubungan dekat. Yang keempat, memperdalam hubungan orang dengan alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, menambahkan hubungan dengan lembaga-lembaga yang penting dalam hidup. Yang keenam, memperdalam dan menggairahkan hubungan dengan Allah. Pasti manusia adalah sistem-sistem yang terbuka, memberikan pertumbuhan iman, bisa terbuka dan transparan kepada Tuhan. Supaya pertumbuhan kita itu terjadi dalam hubungan-hubungan di masyarakat, interaksi hubungan sosial di lingkungan masyarakat kita bisa berdampak menjadi sarana berkat yang luar biasa. Seperti firman-Nya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takut kekurangan aku. Ketika kita mengerti firman itu dengan baik, bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah kesulitan. Tuhan akan menuntun kita di jalur yang benar, membimbing kita di jalur yang Tuhan inginkan, supaya kita benar-benar mengerti bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu hadir bagi kita semua. Tuhan memberikan penyegaran pikiran bagi kita dengan firman-Nya. Tuhan membuat tubuh lebih bergairah dengan semangat spirit firman Tuhan. Tuhan memperbarui dan memperkaya hubungan dekat lewat kasih cinta, lewat saling mengasihi dan mengampuni. Memperdalam hubungan orang dalam alam lingkungan merupakan sarana sosial kita semakin mendekatkan diri dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Inilah tugas gembala-gembala untuk memberi kekuatan bagi kita dan bagi umatnya untuk bisa hidup di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Interaksi hubungan yang satu dengan yang lain bisa tergenapi, tetapi dengan dasar firman Tuhan yang menjadi sarana berkat dan juga penguatkan iman umatnya. Yang kelima, menumbuhkan hubungan dengan lembaga-lembaga yang penting dalam hidup ini. Kita bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lain, dengan satu hubungan yang baik, hubungan yang saling berkaitan. A, B, C, D itu mengandalkan hubungan yang baik, yaitu kasih mesra berdasarkan firman Tuhan, yang tentunya adalah yang saling mengasihi, saling mencintai antara suami dan istri, antara hubungan bapa dengan anak, hubungan suami dan istri saling menopang menguatkan dalam satu cinta kasih. Inilah peran yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini, sehingga memperdalam dan menggairahkan hubungan dengan Allah bisa terlaksana dengan baik. Implementasi hidup kita itu bisa menjadi sarana berkat bagi keluarga kita, pergaulan kita, komunitas kita, usaha-usaha yang kita pimpin, bahkan dimanapun kita berada, menjadi pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Mungkin kamu memiliki hubungan tidak baik dengan anakmu, perbaiki dengan cinta kasih kepada Tuhan. Mungkin mau terjadi konflik-konflik batin di dalam pekerjaanmu, perbaiki dengan kasih Kristus. Mungkin kamu mengalami perceraian, mengalami kecelakaan, mengalami pergumulan hidup belum tentu selesai dalam hidupmu. Belajar kepada firman Tuhan. Temukan mentor-mentor yang baik, yang mampu membimbingmu dengan baik.
Ketika ini kita bisa melakukannya, maka dimensi keutuhan, kesatuan iman kita dalam hidup ini bisa terrealisasi dengan baik. Sehingga Tuhan pun hadir di sepanjang hidup kita melalui firman-Nya. Kita mengetahui Tuhan tidak akan meninggalkan kau di dalam kondisi kesulitan apapun. Tuhan akan mengangkat tanganmu ketika kau lemah. Tuhan akan memulihkan ekonomimu ketika kau kesulitan. Tuhan akan menolong engkau di tengah-tengah kondisi peperangan. Tidak ada harapan untuk kau menang dalam peperangan itu. Tetapi Tuhan akan menuntunmu sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang ajaib, gembala yang dahsyat sampai hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka ada poin-poin kehidupan yang kita dapatkan. Yang pertama, harus ada sebuah tindakan. Yang kedua, iman yang berdampak dalam kehidupanmu. Yang ketiga, ada keyakinan bahwa kau bisa bertumbuh dalam dimensi kehidupan itu, bisa menghasilkan hidup yang sehat, hidup yang berdampak, hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita percaya biarlah firman ini membuat kita kuat dengan dimensi imanmu semakin hari bertumbuh, semakin hari berbuah di dalam kebenaran ini lewat perbuatan-perbuatan kita. Sehingga gembala kita yang baik itu menjadi contoh teladan yang baik lewat perilaku kita. Kita tahu, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita pun dalam dunia kegelapan sekaligus, kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita pun menghadapi sebuah tantangan dan persoalan, kita berkata, aku kuat bersama Yesus, aku selamat bersama-sama dengan Tuhan, aku mampu bisa melewati hidup ini. Itu karena pertolongan Tuhan hadir bagiku. Saya percaya Tuhan senang kau ditolong, Tuhan senang kau dibantu, Tuhan senang umatnya diberkati, umatnya dipulihkan, mengalami satu pertobatan yang luar biasa, sehingga semakin hari semakin banyak orang-orang yang bertobat dan dibawa ke dalam Tuhan. Kita percaya biarlah pelayanan konseling pastoral yang kita kerjakan bisa berkembang, dan ini saya kerjakan dalam dunia pelayanan saya semakin hari semakin meningkat di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan nama Tuhan, supaya pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Percaya dan niscaya engkau akan mengalami terobosan iman yang dahsyat, terobosan pelayanan yang dahsyat, terobosan kesuksesan yang dahsyat ketika kau memiliki keutuhan imanmu yang berdasar kepada Kristus, keutuhan keyakinanmu kepada firman Tuhan, supaya kita percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita menerima berkat Tuhan, maka kita pun tidak akan lupa kebaikan-kebaikan daripada hamba-hamba Tuhan, para mentor-mentormu, pembina-pembina rohani, bahkan Tuhan sekaligus yang menjadi juru selamat kita akan selalu menopang kita. Kita ketahui kebajikan dan kemurahan itu akan hidup di hadapan orang-orang benar. Terima kasih. Biarlah firman ini menguatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan di pagi hari ini. Tetap semangat, berpikir positif, tetap di jalurnya Tuhan, ikuti keinginan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kemenangan kepada Raja Daud. Kita pun demikian, kita harus mengikuti peranan daripada Raja Daud dalam firman-Nya, ditulis oleh Daud dalam Mazmur, membuat kekuatan bagi kita dan penyerang sebuah penjelasan firman yang kuat. Mari hidup di jalurnya Tuhan, percaya
lewat tindakanmu ada Kristus hadir di sana. Lewat perbuatan imanmu yang berdampak ada nama Yesus hadir di sana, ada terang Kristus di sana. Lewat keyakinan kita yang bertumbuh secara sehat hari demi hari menjadi dimensi keutuhan karakter hidup kita, menghasilkan buah-buah yang baik. Kita percaya Tuhan ada bagi setiap orang benar dan yang mau ditolong Tuhan dan diselamatkan. Hidup engkau di jalur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.